Selamat berjumpa kembali dengan mesin-mesin fluida mata kuliah pilihan. Kita akan melanjutkan materi yang kedua. Jadi yang kemarin sudah sampai di ini kemarin ya. Kemarin sudah sampai di momen puntir, kemudian daya, kemudian kalau daya dibagi dengan M dot atau mass flow rate, maka akan menjadi energi spesifik Y yang satuannya adalah meter ya. Sedangkan U sama dengan omega kali R. P adalah daya dan Y adalah daya kerja spesifik. Ya sebetulnya ini kalau daya itu kan watt, kalau kerja kan joule ya. Jadi kita harus menjadi kerja spesifik. Kita lanjut ke slide berikutnya karena ini kemarin sudah kita bahas yang ini kita sudah bahas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu parameter penting pada perencanaan pompa adalah tinggi tekan atau head. Ini tinggi tekan atau head H. Kemudian tekanan rancangan, daya rancangan, dan efisiensi rancangan. Itu pada saat kita mau merancang sebuah pompa ya. Nah sekarang headnya bagaimana? Ini persamaannya. Kalau Anda ingin merancang pompa, headnya harus seperti ini. Head sama dengan Z dibagi G atau ini U2 kali C2U min U1 kali C1U dibagi G ya. U2 kecepatan absolut keluar dari sudu. Sedangkan C2U adalah proyeksi. U2 tadi adalah kecepatan tangensial keluar sudu. Sedangkan C2U adalah kecepatan absolut yang diproyeksikan searah dengan U, tapi karena di sini ada angka 2, berarti dia berada pada sisi keluar. U1 adalah kecepatan tangensial pada titik 1 atau pada titik masuk. C1U kecepatan absolut yang diproyeksikan sejajar dengan U, tetapi ada angka 1, berarti itu berada di sisi masuk. Ya, di sisi masuk dan sisi keluar. Jadi sisi keluar dikurangi sisi masuk, itu headnya ya. Persamaan tersebut untuk pompa radial. Nah, persamaan tersebut untuk pompa radial. Jika C1 tegak lurus U, nah radial itu jika C1 tegak lurus U, maka C1U sama dengan 0. Ya, C1 ini C1 ya. Ini proyeksi. C1 kalau tegak lurus dengan U diproyeksikan kan ya 0 karena apa? C1 dikosinuskan 90 maka sama dengan 0 karena kosinus 90 adalah 0. Sehingga memperoleh head yang maksimum yaitu ini. Kita memperoleh head yang lebih tinggi. Kalau dikurangi kan lebih rendah. Ini tidak ada pengurangnya. Berarti dia menjadi lebih tinggi. Ya, ini kalau Anda membuat kecepatan absolut masuk itu tegak lurus U, maka diperoleh head yang setinggi ini. Kalau dia tidak tegak lurus U, maka rumusnya adalah ini. Nah, ini harus Anda perhatikan ya. Kalau C1U tegak lurus, maka rumus yang bawah. Kalau C1 tidak tegak lurus dengan U, maka pakailah rumus yang atas. Jadi jangan sampai terbolak-balik. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu
Untuk pompa aksial, nah sekarang untuk pompa aksial, headnya persamaannya adalah ini. Mengapa pompa aksial hanya seperti ini? Kok tidak ada U2, tidak ada U1? Karena U2 sama dengan U1. Ya, U2 sama dengan U1. Jadi posisi atau besarnya D2 itu sama dengan D1. Sehingga U2 sama dengan U1 ya sama dengan U. Ini sama dengan U saja. Ya, sama dengan U. Jadi ini kalau untuk pompa aksial. Alirannya searah poros kalau aksial. Keluarnya juga searah poros. Kalau aksial makanya U-nya tetap. Kalau yang radial tadi masuknya kan searah poros. Keluarnya ke sana ke diameter kedua. Di mana diameter keduanya lebih besar daripada diameter satu. Sehingga muncullah di sana ada U2, ada U1. Kalau yang aksial U-nya satu saja, U masuk sama dengan U keluar. Sehingga ditulis U saja. Ya, daya pemompaan adalah daya dari pompa yang diberikan kepada fluida atau disebut daya hidrolis ya. Yang pertama tadi sudah kita singgung, ada daya hidrolis. Ya, daya hidrolis atau kalau daya pompa tadi yang pertama adalah ini apa namanya adalah momen puntir dikalikan dengan omega. Sedangkan daya pompa yang diberikan ke fluida sama dengan PF ini, sama dengan PF ini adalah rho GHQ. Rho GHQ ini adalah daya yang betul-betul diterima oleh fluida dari sudu. Ya, dari sudu. Kalau yang awal di sini kemarin, nah ini adalah daya dari sudu ya, dari sudu yang akan diberikan ke fluida. Sedangkan yang tadi, yang di sini tadi, ini adalah betul-betul yang sudah diterima oleh fluida. Nah sekarang kalau efisiensinya tinggal berapa? Kalau efisiensinya 100%, maka daya yang diberikan sudu ke fluida akan sama dengan daya yang diterima oleh fluida. Kalau 100% efisiensi. Kalau dia 80, ya tentu yang diterima ke fluida adalah hanya 80%-nya. Kalau dia 50%, ya yang diterima fluida hanyalah 50%. Kita lanjut di sini. Kita ke ini dulu ya. Ini efisiensinya ya. Efisiensi PP sama dengan PF. Sama dengan PF dibagi efisiensi E, efisiensi efektif. Efisiensi efektif sering disebut juga efisiensi total. Sehingga ini yang diterima oleh fluida tadi dibagi dengan efisiensi. Nah, ini nanti daya pompanya ini akan lebih besar ya, sehingga nyedot listriknya juga lebih besar, ya kan? Karena ada efisiensi tadi. Kalau 100% maka daya ini akan sama dengan ini saja. 100%. Ya. Lalu kita ke kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik itu persamaannya adalah ini. Nah, kecepatan spesifik ini nanti gunanya untuk apa? Untuk klasifikasi pompa. Ada pompa kecepatan tinggi, pompa kecepatan sedang, dan pompa kecepatan rendah. Yaitu berdasarkan dari kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik ini fungsi dari putaran pompa itu sendiri. Ini RPM. Ya. Nanti ini juga hasilnya adalah dalam RPM, tetapi dia sudah spesifik ya. Rumusnya adalah debit
N dikalikan debit pangkat setengah dibagi H pangkat 3/4. Nah, itu ya, jangan sampai lupa bahwa persamaan untuk kecepatan spesifik adalah ini NQ sama dengan N, Q pangkat setengah dibagi head-nya, ini head ya, 3/4, Q-nya itu debit aliran yang dialirkan oleh pompa itu berapa, lalu mau dinaikkan sampai tinggi berapa, dengan putaran berapa. Nah, maka menghasilkan NQ. Ini ya sekedar rumus-rumus masih ya, jadi tinggal ikutin aja kalau rumus-rumus itu. Kita ke, nah ini roda pelan. Ini roda pelan itu jika putaran spesifik NQ tadi sekian. Lalu Anda mau merencanakan yang mana? Misalkan apakah yang mau yang roda cepat, apa roda menengah, apa roda putaran cepat pompa propeller dan lain sebagainya ya. Itu terserah Anda nanti menurut permintaannya yang berapa kan gitu. Kalau H ini secara umum maksimal ambil 100. Jadi satu pompa itu pompa tunggal tidak bertingkat maksudnya, atau menjadi salah satu dari tingkat banyak itu hanya 100, itu sudah maksimal ya kan, tapi lebih baik di bawah 100 itu sudah maksimal karena tergantung pada material pompa itu nanti, material sudu-sudunya. Nah, kalau terlalu tinggi nanti juga sudunya tidak kuat, materialnya tidak kuat. Jadi itu adalah head. Kemudian kita sudah mengenal head, ada mengenal putaran spesifik, kan? Sudah ada dua hal di sini di materi yang kedua ini. Kita lanjut ke ini. Nah, ke sigma. Nah, sigma itu tegangan searah keliling. Oleh sebab itu, bahan besi tuang kelabu dibatasi U-nya. U ini kecepatan apa tadi, tangensial ya, punya kecepatan tangensial. Tapi kok ini pakai 2 ini maksudnya U2 nih maksudnya ya. U2 bukan U kuadrat tapi U2 ya. Nah, U2 maksimalnya segini, jadi kecepatan U2 itu tidak boleh melebihi ini. Ini kalau pengen aman, maka tegangan searah keliling, itu maksudnya adalah tegangan yang searah dengan putaran tangensial, kecepatan tangensial U2 itu maksimal besarnya 35 meter per sekon. Lalu persamaan head menurut Euler ya seperti tadi, ini sebenarnya sama tadi kan. Tadi kan juga kita memperoleh ini dengan catatan jika C1 tegak lurus kan gitu. C1 tegak lurus, maka ketemunya adalah U2 C2U dibagi G. Jika C2U sama dengan U, nah sekarang kalau Anda merancangnya C2U-nya itu sama dengan U2 ini maksudnya ya. Jika C2U sama dengan U2 itu maksudnya sama dengan U2 di sini, sama dengan U2. Nah, jika C2U sama dengan U2, ya maka H cukup U2 kuadrat dibagi G. Jadi lebih sederhana kalau Anda merancang membuat C2U-nya sama dengan U2. Jadi tidak merancang dua hal dan merancang satu saja.
yaitu U2 saja kan, ini menjadi U2 kuadrat dengan headnya sekian. Nah, jadi ini lebih simpel lagi kalau Anda merancangnya menggunakan yang ini. Kalau ini kan harus menentukan menentukan U2, menentukan C2U. Kalau ini menentukan U2 saja. Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu, nah oleh sebab itu U2, nah tadi kan ada A sama dengan U2 kuadrat per G ya. Nah, kalau U2-nya kita keluarkan, maka U2 sama dengan akar GH. Nah, kita sekarang akan ke perencanaan tingkat pompa. Jadi, saya ulangi lagi yang ini. Jadi, kalau Anda sudah menentukan hanya berapa, maka U2 bisa dihitung. Anda menentukan H ini, rancangan Anda berapa? Apakah 50 meter? Apakah 70 meter? Ataukah 90 meter? Ataukah maksimal 100 meter? Lalu kebanyakan pompa yang untuk tekanan tinggi atau debit juga, itu yang paling utama kalau untuk tinggi atau untuk panjang jauh sekali, itu rata-rata bertingkat. Jadi tidak hanya single pompa saja, tapi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan atau disesuaikan dengan keperluan. Ya. Nah, mengapa bertingkat nih? Karena kemampuannya dibatasi oleh material pompa. Kalau tidak bertingkat, ya nanti tidak bisa tinggi. Agar kita misalkan ingin 150 meter, sedangkan pompa maksimalnya kita adalah 100. Nah, maka harus dibuat 2 tingkat supaya kuat. Umumnya H maksimum 1 tadi sudah ya. Dengan ketinggian head tersebut berarti kecepatan U2-nya tadi ya, kecepatan U2-nya sebentar kita buat ini dulu. Ya. Kecepatan U2-nya sama dengan akar GH sama 9,81 kalikan 100 sama dengan sekian. Nah, ini kan masih di bawah 35 ya kan, berarti A aman. Ya, kalau dia segitu aman. Ya, aman. Jadi pompa Anda aman kalau U2-nya 31,4 karena maksimal adalah 35. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya, nah ini masih aman ya tadi, masih aman untuk material besi tuang kelabu, masih aman untuk material besi tuang kelabu yang maksimumnya 35. Bagaimana jika kita ingin headnya di atas 100? Nah, di atas 100 menurut putaran roda pompa berputar minimal 10 rpm dan maksimal 100 rpm. Tuh, misalkan Anda merancangnya di antara ini RPM-nya ya, di antara 10 sampai dengan 500. Tapi bagaimana kalau kita di atas 100 meter? Maka ada hubungan antara putaran spesifik dan debit yang dialirkan serta tinggi head. Nah, ternyata Anda harus mengetahui hubungan ini. Putaran spesifik, debit, serta ketinggian. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Ini tingginya kan lebih dari 100 meter. Kita harus ngapain gitu. Kalau misalkan ada orang minta direncanakan sebuah pompa dengan ketinggian 280 meter. Debitnya 108 meter kubik per jam dengan putaran spesifik 20 rpm. Wah, lalu Anda bingung. Wah, saat diajari kita maksimal 100 Pak. Itu kok 280, wah.
Tidak sanggup saya, umpamanya begitu. Jangan ya, kita harus mencari cara bagaimana supaya pompa Anda tetap kuat mengangkat air sampai ketinggian 280 meter dengan debitnya 108, putaran spesifiknya 20 rpm. Berapa tingkat jika dengan putaran pompa 1450 rpm dan berapa tingkat jika putaran pompa 2900 rpm? Anda memilih mau putaran mana, misalkan putaran 1450 rpm, maka diperlukan tingkat berapa. Atau putaran pompa 2900, maka Anda butuh tingkat berapa. Nah, jadi kalau nanti disuruh merancang di atas 100, buat saja pompanya bertingkat. Jadi supaya aman, jangan lalu kebingungan, wah belum diajarkan umpamanya, wah jangan begitu, ya kan? 250, 280 ya berarti kita buat tingkat. Nah sekarang Anda tinggal mau putaran berapa. Gitu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mencoba mengetahui ini, bagaimana penyelesaiannya ya kan. Kalau Anda merancang 280 meter, debitnya sekian, putarannya sekian. Lalu Anda ditawarkan dengan dua putaran ini, 1450 atau 2500. Nah, baik, kita lihat ke slide berikutnya. Ini jawabannya adalah gunakan gambar hubungan NQ. Anda harus menggunakan hubungan gambar NQ. Gambarnya mana? Ya nanti ya di slide berikutnya. Ini contohnya cara menggambarnya. Cara menggambarnya nih, tarik garis lurus dari Q 108 ini, garis merah, tarik ke garis juga dari putaran sekian. Ini garis kuning. Jadi Anda membuat garis dari debit, lalu dibuat juga garis dari putaran. Dari perpotongan garis tersebut ditarik garis biru sejajar dengan garis putus-putus. Kita lihat dulu. Kita lihat ke anunya ya, ke grafiknya nih. Ini. Jadi yang pertama, Anda menarik garis hijau tadi apa? Oh, merah ya, merah, sorry, karena 108 ini. Jadi yang merah ini, garis yang merah ini adalah garis debit. Ya, garis debit ini ke arah sana itu semakin meningkat debitnya. Debitnya 108 di sini, 108 per jam, tarik garis merah. Nah, kemudian ada kecepatan putar tadi. Misalkan Anda mengambil 1450 di sini, ini kan 2000, ini 2000 ya. Jadi kira-kira ya hampir di tengah-tengahnya lah, hampir di tengah-tengah antara 1000 dengan 2000. Lalu Anda potongkan garis merah tadi yang sudah dibuat dengan garis kuning ini. Lalu perpotongan ini Anda buat garis biru ini, tapi sejajar dengan garis-garis ini. Sejajar dengan garis-garis yang putus-putus ini. Ditarik terus ke bawah, lolos ya. Tarik ke bawah. Kemudian ada kecepatan spesifik tadi berapa? 20 nih. Tarik lurus ke atas sampai memotong pada garis biru tadi. Oke, gimana? Sudah paham belum sampai di sini? Ya, perpotongan garis yang biru dengan yang hijau ini, perpotongan garis yang biru dengan yang hijau ini adalah ketinggian head. Ya, ini ketinggian head ini sekitar berapa ini? 30-an ya. 30 meter. Itu. Jadi caranya mencari head untuk bertingkatnya adalah seperti itu.
Yaitu yang pertama, saya ulangi ya, pertama tarik garis debit 108 meter kubik per jam. Tarik aja lurus ke bawah. Yang kedua, tarik kecepatan yang Anda gunakan 1450 ataukah 2900. Misalkan kita memilih 1400 atau 1500 juga boleh, ya kan, di tengah-tengahnya. 1500 tarik saja lurus ke sini, lalu ketemu perpotongan antara kuning dengan merah ini. Nah, perpotongan merah ini lalu membuat garis yang melewati titik ini. Anda membuat garis biru yang melewati titik ini, tetapi sejajar dengan yang garis putus-putus ini, Sejajar ke sana, lolos saja, tidak usah berpikir yang macam-macam, lolos saja. Kemudian Anda membuat garis yang lurus ke atas, tetapi berdasarkan kecepatan spesifiknya. Nah, kecepatan spesifiknya tadi 20, ya kan? Maka dari 20 tarik ke atas, akhirnya memotong garis biru tadi. Nah, perpotongan garis biru dengan hijau inilah menyatakan ketinggian ini, garis-garis yang ini. Ini ketinggian head. Ini kira-kira ya 30-an kurang sedikit, kan? Ya, itu cara mencari ketinggian head yang Anda perlukan dengan debit sekian, dengan putaran spesifik sekian, dengan putaran sekian. Nah, lalu setelah ini untuk yang putaran ini ya, untuk yang 1450. Ini mungkin contoh lagi yang 2900. Nah, misalkan Anda mengambil 2900. Ya sama saja, Anda membuat garis yang merah ini, garis debit ya kan, 108. Kalau dia 200 ya di sini. Kalau dia 300 di sini dan seterusnya. Sesuai di persoalan saja. Ini 100, kemudian ini lebih sedikit, 108. Tarik ke bawah. Lalu putaran tadi 2000, 2900 dari sini. Sama dengan yang waktu putaran 1450 kan. Tarik saja garis, lalu berpotongan dengan yang merah ini. Nah, tempat perpotongan ini Anda tarik garis biru sejajar dengan garis yang putus-putus ini. Lolos. Nah, kemudian ingat, mencari putaran spesifiknya di mana? Di 20 berarti di sini, tarik garis ke atas. Kalau dia 30 ya tarik garis ke atas ke sana. Kalau dia 50 tarik garis ke sana. Jadi kalau putaran spesifiknya semakin tinggi, dia headnya itu akan semakin rendah. Semakin lambat dia headnya malah semakin tinggi. Karena putaran spesifik 20, kita ambil garis hijau ini ke sana, berpotonganlah di garis biru ini. Nah, ini headnya kurang lebihnya berapa tuh? Ini kan 50, 60, 70. Jadi kalau pakai putaran spesifiknya sama ya, putarannya ini. Kalau putarannya ini meningkat, itu ketemulah 70. Tetapi tadi pada saat kecepatannya adalah menggunakan yang 1400, ketemu ketinggiannya sekitar 30. Jadi kalau semakin cepat, dia semakin tinggi, semakin lambat, dia semakin rendah kecepatannya, tetapi kecepatannya ya, bukan putaran spesifik. Kalau putaran spesifik kebalikannya ini, kalau semakin tinggi putaran spesifik, dia headnya justru rendah. Semakin tinggi putaran spesifik, maka headnya rendah. Tapi kalau putaran, semakin tinggi putaran, headnya semakin tinggi. Ya, jangan bolak-balik ya, jangan sampai berbolak-balik. Saya ulangi lagi, kalau kecepatan spesifiknya meningkat, maka headnya justru turun atau hanya turun. Tetapi kalau putaran yang bukan spesifik ya, putaran biasa meningkat, maka headnya akan naik atau meningkat juga. Nah, itu cara mencari ketinggian head.
Nanti ketinggian head yang sudah Anda dapatkan ini dipakai untuk membagi head yang diinginkan tadi. Mari kita ke atas dulu. Kita ini ya. Nah kan, dalam hal ini dekat dengan 30 meter, maka jumlah tingkat ini. Maka Anda bisa mencari jumlah tingkatnya. Setelah Anda ketemu tadi headnya 30 meter, ya maka ketinggian yang akan Anda rancang tadi 280, ya dibagi dengan 30, maka ketemulah 10 tingkat. Bagaimana Pak dengan yang putaran 2900? Ya, putaran 2900, ini putaran 2900, ini caranya sama, ya, ketemulah kira-kira 70 tadi kan. Jadi kalau putarannya meningkat, putaran biasa bukan putaran spesifik, putaran biasanya meningkat, maka headnya meningkat. Tapi kalau putaran spesifik meningkat, headnya turun. Jadi kalau yang pakai putaran segini, itu memperoleh 70 meter. Sehingga pompanya adalah 280 dibagi 70, hanya 4 tingkat. Tuh. Jadi kalau Anda mau putaran biasanya tinggi, maka dia akan memperoleh tingkat yang tidak banyak. Tetapi kalau putaran biasanya rendah, maka Anda tingkatnya banyak. Ya. Tadi yang 1450 tingkatnya sampai 10. Sedangkan yang 2900 ini tingkatnya hanya 4 saja. Ya, semakin cepat, maka tingkatnya bisa semakin sedikit. Sampai di sini saja kira-kira untuk penyampaian materi 2 ini. Dan materi ini akan saya masukkan di daring, Anda boleh mendownloadnya. Tapi kalau Anda ingin tutorialnya berarti ada di YouTube. Ini. Lalu sedikit saja ini untuk tambahan. Itulah cara mencari jumlah tingkat pompa. Ya, mohon diperhatikan. Ya. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas ukuran komponen utama pompa. Komponennya apa saja, yaitu diameter poros, diameter loher poros, diameter mulut hisap, diameter awal ujung sudu D1, lalu lebar roda B1 dan B2, diameter luar D2, lalu sudu-sudu. Ini untuk pertemuan berikutnya. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Willingly, I'll be yours. Willingly, I wait for you. All my life and all my life, I would give for you. Only you, wish you were mine, wish you belong to me. Here and all the time, wanting you to care for me. Want you to know I love you so. Oh, could it be you do need me? We wasting time. Say you'll be mine.
my love. Night and day you're there, in dreams beyond a compare, giving your love so divine. You could make these dreams come true if you walk into my life and say you're mine. Willingly I'll be yours. Willingly I'll fight for you. All my life and all my life I would give for you. Only you. Wish you're mine, wish you belong to me. For